ini ya, praktek langsung di lab ya UTS-nya. Ya, tinggal bikin ini aja polling gimana ya kalau ya. Oke ya, itu saya coba share dulu ya. Oh, ini sudah ya, sudah saya share, saya nonaktifkan dulu ini gridnya. Oke, sekarang kita berdiskusi dulu. Nah, dari tugas kemarin ya, membuat desain mockup, ya, desain mockup mobil, ya, modeling mockup mobil. Siapa yang merasa kesulitan? Coba silakan, ayo. Kalau ada yang mau merasa kesulitan, coba ya. Siapa nih? Soalnya kemarin kan nggak ada lab tuh, ya. Mungkin ada yang kesulitan. Oke, kamera saya stop dulu ya, kamera ini biar tidak apa. Bentar ya. Kamera saya stop dulu. Saya stop share dulu nih. Nah, kamera saya stop dulu biar lancar nih ya. Oke, saya share lagi. Oke, ada pertanyaan nggak mengenai tugas minggu kemarin? Ya, oke ya. Saya buka dulu ke AutoCAD-nya ya. Jadi, kalau kita punya objek ya, misalkan objek ya, ini harus dibedakan ya. Misalkan kita punya objek begini ya. Nah, ini. Nah, kita mau punya objek begini, terus kita mau mirror gitu ya. Nah, tadi ada yang bertanya kalau kita mau mirror ya, mirror ya, ketik MI mirror ya. Kalau kita misalkan di sini ada objek ya, nah, di sini ada garis ya, garis di sini ya, misalkan ada garis ini ya. Nah, nih. Kita misalkan mau mirror ya, objek ini ya. Nah, ketik mirror. Nah, ini ya. Nah, kalau kita klik ini dari kiri ke kanan ya. Nah, ini mengenai semua ya. Nah, ini. Saya ulang lagi ya, mirror. Kita klik dari kiri ke kanan. Tuh, yang kena objeknya ini nih. Ya, objek tuh ya, yang biru ini ya. Tuh, kiri ke kanan ya. Tuh. Sedangkan garis ini, garis lurus ini tidak kena. Kenapa? Karena memilih objek dari kiri ke kanan ya sampai melebihi dari objek ini ya, terus juga melebihi dari garis ini tapi tidak sampai sini. Kalau sampai sini dia kepilih tuh ya. Nah, itu. Tapi ya kalau kita mirror atau memilih objek ya dari kanan ke kiri ya, nah, kanan ke kiri nih, otomatis nih semua yang mengenai bloknya ya, blok garis pinggirnya itu akan kena semua. Tuh, dia kena semua ya, tuh. Ini kena semua tuh. Ya. Nah, tapi kalau kita mau milih objek atau kita mau mirror objek ini saja, kita bisa klik dari kiri ke kanan. Lalu enter, kita cari ya garis titik ya, jadi titik awal mirrornya mana. Kalau bebas begini ya F8 nya kita aktifkan ya. Nah, itu ya. Nah, ini mirror. Itu ya. Itu contohnya ya. Ya, mirror. Jadi sehingga mengklik dari kiri ke kanan ya. Nah, mengenai keseluruhan objek di dalam ini ya, ini maka yang kena adalah ini ya. Ya, tapi kalau kita pilih objek ya, dari kanan ke kiri, maka yang kena garis hijau ini ya, maka kena semua tuh ya. Oke ya, itu. Oke ya. Oke, sekarang kita akan bahas ya eh, mengenai editing ya, editing tiga dimensi ya. Yang akan kita bahas di sini, kita akan bahas solid ya. Solid ini ada, tadi kemarin kita sudah bahas ya, union. Ada union, ada subtract, ada intersection. Ini adalah edit ya. Union menggabungkan dua objek menjadi satu ya, objek solid menjadi satu ya. Jadi kalau ada dua objek ini ya,
ada objek 1 ya, objek 2 ya. Bentar ya, saya print screen dulu ya. Saya masukkan dulu dia ke PowerPoint agar masuk ke slide. Oke ya, jadi jika kita memiliki dua objek atau lebih ya, lalu kita ingin menggabungkan menjadi satu ya. 3D pemodelan ya. Kita akan bahas editing ya, solid. Nah, terus kita ambil mengenai solid union ya. Nah, ini dia solid union. Nah, ya. Ada yang namanya solid union. Nah, ini solid union. Ya. Ya, solid union ini ya menggabungkan dua objek ya. Nah, misalkan gini ya. Bentar ya. Nah, ini. Jadi kita misalkan membuat objek ya, ini. Sorry. Sorry. Nah, ntar nih kita iskat dulu ya. Oke, misalkan kita ingin membuat dua objek ya. Nah, ini objeknya solid ya. Nah, solid kubus. Nah, objek solid kubus ya. Ya, ini objek solid kubus. Ya, objek solid kubus ini dia terdiri dari, kita buat lagi objek di sini ya. Nah, ini misalkan seperti ini. Nah, kita buat lagi objek seperti ini ya. Sehingga ada dua objek ya. Itu. Nah, ini kan kita buat satu-satu ya, objek pertama, objek kedua ya. Nih. Ya, kalau kita klik nanti kan kepilih ya satu, klik objek satu, klik objek dua, kepilih objek dua ya. Nah, solid union ini menggabungkan dua objek ini ya, sehingga dua objek ini menjadi satu gitu ya. Jadi union, menyatu gitu ya. Nah, jadi menyatu ya, ya, dua objek menjadi satu. Nah, ini ya, dua objek menjadi satu gitu ya. Jadi tidak hanya dua objek saja, bisa juga lebih ya. Misalkan kita mau nambahkan silinder di sini tuh ya. Nah, nih, sehingga dia jadi satu silinder. Nah, itu yang namanya solid ya. Dua objek atau lebih dijadikan satu ya. Itu tujuannya apa Pak? Union ini ya, tujuannya adalah agar objek itu menjadi satu ya, digabungkan menjadi satu. Jadi kita tidak pusing lagi untuk milih objek satu-satu, sehingga ini kita gabungkan gitu ya. Nah, itu ya. Nah, oke. Sekarang kita kembali ke ini ya. Sebentar, kita kembali ke AutoCAD-nya ya. Oke, saya keep dulu ini. Ini saya save ya, jadi session. Sorry. Ini saya save jadi session modelan 3D untuk sesi 6 ya. Oke ya, kita ambil contoh ya. Kita masuk buat box ya. Nah, buat box kita tampilkan pada visualisasi isometrik di sini ya.
isometrik ya. Terus kita buat solid. Nah, solid satu pakai box ya, sini kita pilih box solid ya. Nah, ini kita masukkan 5 ya, panjangnya ya, tingginya kita masukkan 5 ya. Nah, ini ya. Nah, ini adalah box solid pertama. Terus yang kedua kita buat menggunakan misalkan kita pakai ini ya, piramid misalkan ya. Nah, kita buat piramid ya, kita mau buat piramid itu ada di tengah ya. Oke. Oke, di tengah. Nah, sini ya. Piramidnya kita buat 4 panjangnya ya, hanya 4. Oke, 4 segini ya. Oke. Yang 4 saya buat 3 aja kali ya. Kita buat 3 ya. Ingat ya, ini ada garis mid ya, garis kubus mid. Ini garis kubus mid satu lagi. Kiri dan kanan kita cari midnya, kanan kita cari midnya, lalu kita geser mouse-nya ke tengah pelan-pelan. Nah, ini adalah titik tengah dari kubus ya. Nah, ini tanpa kita membuat garis bantuan ya, asalkan kita posisi atau setting osnap-nya kita sudah aktifkan ya, mid point-nya. Nah, baru kita masukkan di sini misalkan 1,5 ya. Nah, 1,5 panjangnya. Nah, baru tingginya masukkan 7 ya. Nah, ini 7. Ya, ini ada 2 objek ya yang berbeda. Objek piramid dan objek kubus. Nah, kalau saya pilih, dia harus dipilih satu-satu ya. Ini. Terus saya akan membuat lagi ya. Saya akan membuat lagi objek misalkan saya buat objek ini ya, silinder. Oke ya. Saya buat silinder ya. Tengahnya ya, midpoint ini dan midpoint ini ya, sisi kanan sisi kiri saya cari midpointnya, lalu saya geser ke tengah pelan-pelan. Nah, ketemulah garis tengah sini ya, yang ada sini ya, di garis tengah. Nah, ini ya, misalkan di sini ya, misalkan di sini kita buat 1,5 ya, 1,5 ya radiusnya. Nah, lalu kita buat tingginya. Nah, ini tingginya ya, tingginya kita buat 6. Nah, ini 6. Sehingga kalau kita tampilkan ya, ini ya secara instan kita bisa lihat di sini 2D wireframe. Kita klik, ini ada konseptual ya, ada mode konseptual. Sehingga seperti ini. Nah, ini mode konseptual ya. Terus kita ulangi lagi, kita masuk ke model realistik ya, ini. Nah, ini kan terdiri dari 3 objek ya. Nah, 3 objek ini akan kita gabungkan dengan menggunakan union gitu ya. Oke ya. Dengan menggunakan union, ini saya realistiknya saya nonaktifkan dulu, saya masuk ke 2D wireframe ya. Nah, caranya gimana? Kita pilih di sini ya, ada solid, kita pilih ini yang namanya solid. Bentar ya. Solid, kita pilih yang namanya union. Nah, ini ya, kan ada boolean ya. Union. Kita klik ya, kubus, klik segitiga atau piramid, kita klik silinder. Jadi kliknya 3 objek ya, klik kubus, klik piramid, klik silinder. Nah, setelah itu baru enter. Nah, sehingga kalau kita klik jadi satu tuh ya, menjadi satu ya. Itu namanya solid. Jadi kalau kita lihat realistiknya sama, cuma dia menjadi satu ya tuh. Sehingga kalau kita pilih ya, kita move ya, kita move di objek ya, nah, kepilih semua ya tuh ya, kepilih semua tanpa kita harus klik satu-satu ya, itu. Oke ya, ini sesi 6 ya, saya save dulu. Ini masuk di sesi 6.
Nah, ini contoh union, menggabungkan ya. Nah, yang kedua ini masih pada posisi tampilan realistik ya, belum saya rubah wireframe. Ya, sekarang subtract. Subtract adalah memotong objek. Mengcombine, ya, combine, jadi contohnya seperti ini ya, subtract. Nah, ya, saya print screen dulu ya. Saya masukkan sini ya, subtract. Nah, subtract ya. Nah, kita lihat subtract, kita lihat subtractnya seperti apa. Ini subtract pakai T ya. Ya, subtract. Nah, subtract. Ya, ini konsep subtract. Jadi ada dua objek atau lebih ya. Lalu kita ingin memotong ya, memotong sehingga objek solid tersebut ya di sini membentuk sebuah tembok yang berlubang ya, berlubang ya. Kita lihat. Nah, ini ada objek ya. Objek satu ini dinding. Objek dua adalah objek persegi panjang ya, yang mana dia menembus dinding ya dari dalam dan luar, sehingga ketika di subtract dia akan bolong. Nah, fungsinya ini adalah untuk memberikan tampilan-tampilan ketika objek itu akan dilubangi ya, nah, dicoak gitu lah, artinya dicoak, dipahat lah kalau kita pakai batu ya, dipahat gitu ya, dibentuk gitu ya. Tidak hanya untuk dilubangi tapi juga dibentuk ya, ini ya subtract ya. Jadi misalkan contohnya ya, kita lihat sini ya. Misalkan kita ingin membuat objek ya seperti ini misalkan ya. Misalkan kita ingin membuat objek seperti ini. Nah, tadi kan saya sudah buat segitiga ya. Nah, segitiga ya. Lalu di sini ada apa? Ada segitiga ya, piramid ya. Di sini ada piramidnya. Nah, di sini ada piramid ya. Terus di sini ada silinder ya. Nah, silindernya kira-kira di sini ya. Nah, ini silinder. Ya, ini. Misalkan seperti ini ya, silindernya. Nah, ini. Ya. Itu ya, ini silinder. Silinder sudah kita buat dia masuk ke dalam ya, dia masuk ke dalam. Sedangkan untuk segitiga dia masih rata ya dengan alas atas dari kubus ini, sehingga ini tidak bisa dibentuk dengan substrak, dia harus masuk ke dalam sedikit ya, dia masuk aja ke dalam sedikit, sehingga ini harus di move nih ya. Piramid ini harus di move agar dia membentuk nanti seperti ini ya. Kalau saya lupa, dia seperti lubang ya, kedalaman gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau segitiganya dimasukkan ke dalam beberapa senti atau berapa angka di sini ya, sehingga akan seperti ini, masuk ke dalam ya, tuh. Karena dia hasil substrat ya. Nah, begitu juga untuk yang silinder ya. Silinder juga nanti dia begini, nah, coba ke dalam ya. Nah, ini nanti silindernya gini. Nah, ya, tuh, coba ke dalam ya, ini. Ya, nanti dia akan seperti itu nanti. Ya, sehingga sini akan saya hapus ini ya. Ya, dia akan seperti ini tuh ya. Nah, ya, coba ke dalam tuh. Kan itu fungsi substrat ya. Nah, kan seperti ini ya. Ya, ini substrat. Ya, substrat itu memotong. Nah, ini objek utamanya ya, objek satu ya. Berarti objek utamanya ini ya, yang kubus
Sedangkan ini adalah yang silinder, ini aja objek 2, objek 3 yang khusus untuk membentuk ya, membentuk ya coakan gitu ya, potongan gitu ya. Karena ini ada objek 2 di sini ya. Nah, karena di sini ada objek 2, ya otomatis ya objek 2 ini menembus dinding ya, menembus dinding sehingga dia akan bolong seperti ini ya. Biasanya untuk buat pintu ya, buat jendela bisa ya, kayak seperti itu ya. Kegunaannya ini adalah untuk membentuk sebuah objek ya, baik itu bentuk rumah, mesin ya, elektrikal ya, pokoknya objek-objek yang bentuknya solid ya. Hanya ini bisa dibentuk oleh objek-objek yang solid ya, nih, yang solid ya. Nah, jadi khusus untuk solid ya, objek-objek solid ya. Objek solid itu adalah padat ya, padat ya. Kalau padat sehingga dia mudah dibentuk. Kalau mesh gimana Pak? Ya mesh, wireframe, nah itu tidak bisa ya. Maka mesh, wireframe itu kalau membuat yang agak solid ya, dia dibentuk dari garis-garis ya. Nah, dia khusus untuk objek-objek solid ya, substrak ya. Oke, sekarang kita ya kembali lagi ya. Kita coba praktekkan sini ya. Nah, ini kan objeknya sudah menyatu ya. Kalau sudah menyatu begini, di substrak tidak bisa. Dia harus dipecah dulu ya. Dia harus dipecah. Ya, kalau dipecah itu dia ada yang namanya explode ya. Explode. Coba bisa nggak pakai explode ya. Nah, ini ada explode ya. Explode. Kita klik explode, enter. Bisa nggak ya? Udah bisa ya tuh. Cuman pecahnya dia menjadi ini ya, satuan-satuan tuh ya. Nah ya, satuan-satuannya explode tuh. Ya, jadi satuan-satuan ya. Kalau saya move nih, satuan-satuan nanti nih tuh ya. Menjadi pecahan-pecahan ya, satuan ya kalau di explode ya. Nah, kita pengen pecahannya kita unduh aja ya, kita unduh. Oke, nah ini masih nyatu, unduh lagi ya, kita unduh agar kembali ke posisi terpisah lagi. Nah, ini sama udah terpisah ya, ini juga udah terpisah. Oke, sekarang kita move nih ya. Untuk yang kita ketik move ya, untuk yang piramidnya nih. Nah, kita move dia ke bawah ya. Ini ya, ke bawah. Kita F8 nya kita matiin dulu. Nah, kita move ke bawah ya, sepanjang 1 saja. Nah, ini 1. Nah, ini 1. Nah, kalau sudah, kita pilih subtract ya. Nah, subtract, klik objek utamanya ya. Objek utamanya artinya objek yang nanti akan kita bentuk. Nah, ini ya kubus yang akan kita bentuk. Klik objek yang akan kita bentuk ya. Kalau sudah ya, kita pilih enter coba. Terus klik objek pembentuknya ya. Nah, ini ya, klik lalu enter. Tuh, kita lihat tuh ya, hasilnya dia mencoak ya. Nah, coak ke dalam ya. Nah, saya ulang lagi ya. Oke, saya unduh. Jadi caranya pilih subtract ya, lalu kita klik objek yang akan kita bentuk. Nah, yang akan kita bentuk kan kubusnya nih, sehingga kubusnya akan terbentuk. Nah, klik objeknya, lalu enter, lalu klik pembentuknya. Nah, pembentuknya kan nanti silinder nih ya. Nah, klik silinder, enter. Nah, terus gimana Pak yang segitiga nih? Kita pilih lagi subtract atau tekan enter karena masih perintah yang sama ya. Tekan enter, pilih objek pembentuknya ya, objek yang akan dibentuk ya. Klik lalu enter, lalu klik objek pembentuknya. Nah, ini ya, ini ya segitiga, enter, klik segitiganya lalu enter. Nah, tuh kita lihat sini ya, tuh kita lihat di sini ya, hingga di sini membentuk sebuah
coakan ya, dan di dalamnya ada bolong juga nih ya, karena terbentuk dari segitiga tadi ya. Kalau saya putar ya dengan menggunakan 3D orbit ya, sini tuh ya, kita lihat tuh ya, tuh ya, ada coak ke dalam ya, ini bentuk solid tuh, ya nih ya. Fungsi ini berguna ketika kita ingin membuat model-model tiga dimensi untuk mesin ya, rangkaian mesin ya, atau bentuk jendela atau dan sebagainya ya. Oke, sekarang kita coba ya. Ya, sekarang kita coba untuk tampilan dua dimensi dulu ya. Visualize, kita tampilkan tampak atas ya. Ini tampak atasnya seperti ini. Kita modelkan dia bentuk 2D wireframe. Nah, dia tuh 2D wireframe-nya seperti ini ya. Ingat ini ya, coakan ini membentuk limas segitiga ya. Artinya dia miring gitu ya, miring gitu ya. Ini coakan ke dalamnya miring. Jadi dia, kita lihat nih, ada miring ke dalam, bawahnya agak kecil, ke atasnya agak lebar nih ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan misalkan ya, kita akan membuat obeng. Ya, obeng ya, tahu kan obeng ya, obeng atau enggak ini ya, kunci ya, ya kunci mekanik ya, kunci mekanik ya, karena kita kan pernah lihat kita bisa bentuk dia dari polyline dulu ya. Kita buat dari polyline ya, kita buat kunci panjangnya di sini 5 ya. Nah, ini 5 ya, atau jangan 5 ya, kita buat panjangnya 3 ya. Nah, ini 3, lalu kita miringkan ya ini. Ada kemiringan sini ya, bebas ya kemiringannya berapa di sini. Lalu kita ini pilih ini ya. Nah, ini lalu kita buat seperti ini ya. Nah, ini dengan jarak ini 5 ya. Ya, ini jarak berapa ya? Ini 2 ya, kita lihat tarik sini kelihatan ya angkanya nih, 2 3 4 ya. Kita buat sini ya 2 ya, 2. Nah, ini 2, lalu kita tarik garis ya, kita arahkan mouse-nya ke sini ya, biar dia bisa ada presisi ya, biar presisi di sini. Nah, lalu kita miringkan ya, kira-kira segini ya miringannya. Ya, sebenarnya kalau mau ini harus sama ya, kanan kirinya, atas bawahnya ya, seperti ini. Nah, ini. Nah, lalu ini kita miringkan begini, lalu kita close, ketik C. Nah, seperti ini. Nah, ini objek kita buat dari garis polyline. Lalu nanti kita akan buat coakan di sini ya. Buat coakan yang dibentuk dari yes, poligon ya. Nah, kita cari di sini poligon. Nah, ini poligon ya. Ini poligon, terus kita buat dia menjadi 6 sisi ya. Nah, 6 sisi. 6 sisi, kita cari mate-nya di sini ya. Nah, lalu kita pilih incredible, bisa juga. Nah, ini 6 sisi ya. Nah, kita matikan ya F8-nya. Nah, ini 6 sisi. Nah, ini atau mau begini ya. Nah, ini dari 6 sisi. Ya, ini kan kayak seperti kita pakai kunci ya. Nih. Bikin kunci nih. Ya, kunci apa nih namanya? Ya, nih. Nah, misalkan di sini ya. Lalu kita move ya. Nah, nih. Kita move sehingga dia di tengah sini. Nah, di tengah ya, atau enggak kita lebihkan ya di sini aja ya. Nah, gini. Ya. Terus yang ini kita kasih lingkaran misalkan ya, atau poligon juga sama ya, poligon.
ya, poligon yang kita bentuk ya dari 6 sisi ya. Nah ini 6 sisi kita pilih sini ya, ini integrable, kita buat seperti ini. Ini ukuran misalkan kita buat 3. Nah 3 misalkan ya, sorry, kita ulangi lagi ya, 6 sisi ya, pilih midpointnya ya. Nah kita buat panjang kesininya 0,3 ya di sini ya. Nah ini coba 0,3 sini. Nah ini seperti ini. Nah seperti ini kita geser ya. Nah, move, sorry, kita geser ya. Kita move, kita geser ya. Ini kira-kira di sini ya, pas di sini. Oke, dah. Nah ini juga sama ya, kita samain aja ya, move. Nah seperti ini. Nah ini ya. Oke, ini kita hapus nih yang tadi yang salah, delete. Oke, sudah. Ini kita bentuk dari 2 dimensi dulu ya, tampilan 2 dimensi, baru nanti kita tinggikan dengan menggunakan extrude ya. Oke, kita lihat tampilan dalam bentuk isometrik ya, isometrik. Nah, ini SA coba ya, lihat dari sampingnya lagi. Nah ya, SA isometrik. Nah ini kita lihat di sini. Lalu kita extrude ya. Extrude ada di mana? Ada di solid juga, ada extrude sebenarnya tuh ya, extrude. Kita extrude nih obengnya nih, obeng nih ya, bukan kunci ya, nih kunci apa namanya nih, kunci, anggaplah kunci untuk mobil ya. Kita buat dia tingginya sekitar sini 0,2 ya, 0,2 segini nih ya, kita buat sekitar 0,15 ya, 0,15. Nah di sini ya, 0,15. Terus poligonnya ya kita extrude juga. Extrude, enter. Berarti dia harus lebih tinggi ya dari kuncinya itu ya. Dia harus lebih tinggi gitu ya. Berarti misalkan 0,5 ya, 0,5. Nah, 0,5. Nah, ini juga poligonnya kita extrude juga ya. Oke ya. Ini 0,5 juga ya, 0,5. Nah, kita lihat nih, sehingga dia seperti ini. Ya, kalau saya realistikkan seperti ini ya, tuh. Nah, ini belum terbentuk ya. Nah, dengan ada objek-objek ini ya, ini objek 1, objek 2 ya, ini bisa kita substrak. Nah, ini kita substrak ya. Klik pilih substrak ya. Lalu pilih objek utamanya ya sebagai yang dibentuk ya. Lalu enter. Lalu klik yang akan disubstrak. Artinya yang objek pembentuknya. Nah, ini ya, 1. Kalau kita mau sekaligus klik 2 sini ya. Bisa juga satu-satu. Lalu enter. Nah, kita lihat sudah jadi ya, ini objek yang namanya apa, kunci ya, kunci ya, kunci mobil ya ini. Nah, oke, sekarang kita coba rotate 3D ya, coba rotate 3D. Kita ingin dia kita putar ya. Oke, kita bebaskan dulu ya nih. Oh ya, rotate point to axis, second point sini. Oke, angel rotation 90. Coba 90 nggak bisa ya nih.
Oke, berarti Z-nya atau X atau Y-nya kita rubah sini. Di posisi, kalau kita mau ini nanti masuk ke rotate ya. Rotate, cara merotate objek 3 dimensi ya seperti ini ya. Ini kita bisa mainkan juga di 2 dimensi, bisa juga di posisi view 3 dimensi ini. Ya, itu ada yang namanya rotate 3D ya. Ya, kalau kita lihat di sini ada modify ya, terus ini kan nanti ada namanya rotate ya. Kita lihat sini ada nggak rotate. Nah, ini mirror ya. Nah, ini right explode, change space by layer, legend, breakpoint. Oke, rotate dia ada di, coba rotate 3D ya, solid editing nggak ada ya. Oke, kita ketik aja ya tadi ya, rotate 3D. Nah, untuk ini ya, kita harus lihat kalau kita mau rotate ya, agar objek ini bisa berdiri ya. Ini kan tidur ya, ini harusnya objek yang bisa berdiri dia pakai 3D rotate. Tapi kita lihat di sini ya, sumbunya ya di sini ya, sumbu XY-nya di bawah ya di sini. Nah, Z-nya kita harus posisi sumbu Z-nya ini harus di bawah. Nah, kita bisa main di koordinat ini. Nah, ini ada di home, lalu di koordinat. Ini kan ada koordinat ya. Koordinat ya, kita lihat di sini koordinat. Sorry. Ya, di sini ada koordinat. Ya, UCS. Ya, koordinat UCS-nya di sini. Ini ya. Ini ada koordinat. Kita lihat di sini. Left otomatis tuh ya. Jadi beda ya dengan visualize dengan koordinat. Koordinat ini ada untuk merubah koordinat dari UCS ya. UCS-nya sehingga Z-nya ke bawah ya. Nah, Z-nya ke bawah, Y-nya di atas. Nah, ini baru kita bisa menggunakan 3D rotate. Ketik 3D rotate. Nah, ini baru kita pilih objeknya, lalu enter, kita klik titik sumbunya, perpindahannya ya. Nih, titik sumbu perpindahan. Kita lihat di sini. Pick rotation axis ya. Nah, ini pick rotation axis. Baik, kita pick rotation axis-nya. Coba F8 nya ini belum aktif. Udah, kita lihat pick rotation axis-nya. Oke, bentar ya. Oke, 3D rotate ya, ini 3D rotate. Klik objeknya ya. Nah, ini kalau sudah enter ya, base point-nya ya. Nah, nih base point pertama di sini ya. Nah, klik. Nah, terus pick rotation ya. Nah, dia mau rotasinya kemana ya, ke atas atau ke bawah ya. Nah, misalkan kita masukkan 90 ya. Nah, ini mau 90, 3D rotate. Oke, invalid 2D point pick rotation axis. Nah, sebentar ya. Oke, ini ada. Coba kita ganti sumbunya. Sumbunya top seperti biasa. Terus 3D rotate ya. Kita pilih 3D rotate. Klik pilih objeknya. Select object specific opposite corner. Coba ini udah ya. Ini udah kita pilih. Lalu enter ya, specific base point ya, misalkan di sini peak rotationnya, bentar ya, peak rotationnya oke, rotationnya ini misalkan ya. Nah, nih
Terus point of tipe angel, angel startnya, or tipe angel, perputaran, ya perputarannya ya 90 misalkan. Nah ini 90 nih, tuh ya 90 perputarannya. Jadi dia berdiri nih. Ini saya ulangi lagi ya. Oke. Ingat posisikan sumbu Z-nya di atasnya. Tuh ya Z. Tadi saya pilih koordinat top. Sini ya, top. Koordinat top. Lalu kita ketik 3D rotate. Nah, lalu pilih objeknya. Lalu enter. Ya, baru base point-nya. Nah, spesifik. Sini ada spesifik base point. Artinya kita klik poin pertamanya gitu ya. Nah, misalkan kita klik di sini di tengah. Nah, klik. Nah, baru di sini peak rotation axis-nya. Nah, kita klik nih. Nanti saya kan ada kayak bola dunia ya. Nah, kayak apa namanya nih? Lingkaran ya, lingkaran ya, ada 4 sisi ya. Nah, ini sisi ya menghadap ke sini ya. Nah, ini ya, tuh. Yang agak warna kuning, terus warna hijau ya. Ini kan sisi yang berdiri nih, sisi berdiri. Nah, kalau yang tidur seperti ini ya, horizontal nih, yang saya pilih nih ya. Kalau dipilih warnanya kuning, ya. Kalau nggak dipilih merah hijau. Ya, kalau nggak dipilih dia biru ya. Kalau yang datar, ya. Ini posisi duduk ya, posisi merebah ya ini. Kalau kita ingin memutar merebah, ya. Kalau kita ingin memutar merebah, maka klik nih lingkaran yang merebahnya ini. Ya, kalau saya pilih dia di warna kuning, asalnya biru ya tuh. Nah, ini merebahkannya, klik. Nah, klik aja. Nah, baru kita merebahnya kemana gitu ya. Ya, diputar. Ya, ini mouse saya masih bebas ya. Kalau saya pilih F8, nah dia akan terkunci tuh ya. Terkunci ke sini ya. Ini 0, ini 90, ini 180, 270. Ya, nah kalau saya pindah dia, saya ketik di sini ya. Nah, ini ada tulisannya specific angel start point tipe angel. Artinya berapa sudut perputarannya. Misalkan 90 ya. Ya, ketik 90. Bentar ya. Saya skip dulu nih. Saya ulang lagi ya. Tadi saya kepencet ya. Klik objeknya, kita pilih 3D rotate ya. Kita ketik 3D rotate. Ya. Oke, ketik 3D rotate. Nah, dia. Oke, lalu pilih objeknya. Ya, lalu enter. Pilih base point-nya. Base point bebas ya, mau di sini, mau di sini, bebas. Yang penting kita pilih titik awal dia bergeser gitu ya. Nah, misalkan di sini ya, saya pilih tengah sini. Nah, ini ya. Ini ya di sini, saya pilih di sini. Nah, udah ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini kalau saya mau merotet, merebah gitu ya, artinya horizontal. Jadi cuma bergeser dari sisi digeser merebah saja horizontal gitu ya, mendatar gitu lingkarannya. Nah, klik nih ya, lingkaran mendatar ini, klik lingkaran mendatar. Nah, baru mau digeser ke sini itu berarti 90 ya, ke sini 180 ya, kalau ke sini 270, kalau sini 0 ya, atau 360. Nah, sekarang saya mau merubah ke sini ya 90. Saya ketik 90. Nah, ketik 90, enter. Tuh ya. Kita lihat merebahnya 90 ya, rebah. Nah, sekarang saya mau rotate ya, ketik 3D rotate ya, 3D rotate. Ya. Lalu kita pilih objeknya. Ya. Enter. Nah, kita klik ya base point-nya, spesifik base point-nya. Nah, misalkan di sini ya. Klik di sini. Nah, lalu kita mau dirikan ini obengnya ya, kuncinya kita dirikan. Ini kan masih tidur ya, kita dirikan berarti kita pilih lingkaran hijau ya. Ini kalau saya ini ya lingkaran hijau, saya pilih jadi kuning. Nah, ini lingkaran hijau ya, jadi dia nanti berdiri menghadap ke depan. Nah, saya pilih sini ya, klik. Nah, jadi kalau dia berdiri ke atas 90 ya, ke atas 90, ke bawah lagi 0 nih. Kalau berdiri 90, saya masukkan sudutnya 90, ketik 90, enter. Nah, tuh ya, jadi berdiri.
Ya, ini berdiri. Terus saya rotate lagi ya, ketik 3D rotate atau enter juga sama ya, 3D rotate. Lalu saya klik ya objeknya, enter. Nah, lalu misalkan spesifik base point-nya di sini. Nah, ya. Udah ya. Terus peak rotation-nya. Nah, saya mau dia miring ya. Nah, miring ke depan lagi. Klik sini ya. Nah, miring ke depan lagi. Kalau ini 90 ya. Misalkan saya mau miringnya bebas ya. 90, saya mau dia miring 60 jadi 70, 80 ya, misalkan 70 derajat ya. Nah, ketik 70. Nah, 70 segini nih, agak miring dikit tuh ya. Tuh. Ya, 70. Itu ya. Ini. Jadi ada yang namanya 3D rotate ya. Tuh ya. Saya bilang lagi ya 3D rotate ya. Ini ya, ini pembahasan selanjutnya 3D rotate ya. Merotate ya, ini 3D rotate. Tuh ya. Memutar objek ya. Nah, jadi saya bahas lagi ya di teori di sini ya. Saya kembali ke PowerPoint. Saya akan selingan sini ya. Saya seharusnya ini masuk di ini ya. Ini 3D rotate ya. Nah, karena ini penting ya. 3D rotate. Nah, rotate. Oke ya, ini 3D rotate. Nah, ini pilihannya 3D rotate. Jadi ketik saja 3D rotate, nanti otomatis akan ada muncul teks 3D rotate. Nah, ini. Ya, ini. Ya, jadi konsepnya 3D rotate ini ya. Ya, saya buat sini keterangannya. Misalkan kita ingin merubah objek. Jadi 3D rotate ini sumbunya begini ya. Nanti ada pilihan seperti ini. Nah, ini ya, ini melingkar datar ya. Ini kan sumbu datar nih, ya. Ini sumbu datar ya. Ini sumbu datar ya. Nah, kalau ke sini ini kan 90 ya. Ini 90 ya. Nah, ini kan 0 ya. 0. Terus ini 180 ya. Jadi kalau kalian ingin memutar objek ya berdasarkan sudut-sudut ini. Ya, ini 270 ya. Kalau kembali ke sini, ini sama juga dengan 360 ya. Nah, ini 360. Gitu. Nah, jadi ketika kita punya objek seperti ini ya, nih. Ya, objek kubu seperti ini. Ya. Ya. Kalau kita memilih lingkaran datar seperti ini, maka kita harus memasukkan berarti perputarannya dia horizontal gitu ya. Ya, dia memutar secara horizontal gitu ya. Nah, memutar secara horizontal gitu ya. Tuh. Ya, memutar secara horizontal. Mau berapa pemutarannya ya, 90, apakah 180 ya, ya atau 270. Tuh. Beda dengan yang sumbunya vertikal. Nah, ini kan sumbu vertikal misalkan ya. Nah, ini. Ya, saya anggap ini sumbu vertikal ya. Nah, ini. Ya, ini sumbu vertikal. Nah, jadi kalau ini kan ya seperti ini jadinya nih. Ya, ini sumbu vertikal ya. Nah, kalau ke mana? Dia melihatnya dari sini. Kalau ini kan horizontal ya. Nah, ini vertikal. Ya, kalau vertikal dia berarti sumbu perputarannya dia ke sini ya. Nah, ini menghadapnya ke sini gitu ya. Nah, ini ya. Ya, jadi kalau kita punya objek lingkar gini ya. Nah, ini.
Nah, misalkan ya, saya punya objek ini ya. Nah, berarti dia nanti berputarnya ke sini ya, tuh, ke depan atau ke belakang gitu ya. Tuh ya, putar ke depan atau ke belakang. Ya, tuh. Itu. Nah, ini yang vertikal ya, berputar ke depan ke belakang ya. Jadi kan kalau di sini ya, nah ini kan dia seperti ini deh, sudutnya ya, sudutnya. Dia sudutnya seperti ini. Nah, ini ya sudutnya ya. Tuh. Ya, sudut perputarannya begini. Ya, di sini 90 ya. Nah, di sini 90. Ya, ke sini kan setengahnya dari ini kan 45 ya, 45 derajat ya. Ya, kalau ke sini dia 0 ya. 0 ya. 0 ya, terus ini 270 ya. 270 ya. Ini 180 ya. Nah, ini ya. Jadi sumbunya seperti itu ya, sumbunya. Jadi sumbunya begini ya. Ini ke sini. Nah, gitu ya. Nih sumbunya ya. Terus muternya begini tuh ya, muternya. Rotate-nya ya, tuh rotate-nya begini. Ya, tuh ini rotate-nya. Ya, ke sini 90 ya. Nah, ini 0 atau 360 ya, ini 180 ya, ini 180 ya, terus ini 270. Ya, nah itu visualnya seperti itu. Ya, kalau ini kita lihat contohnya, ini adalah perputaran dari horizontal ya. Nah, ini perputaran horizontal nih. Ya, sama seperti ini. Ini perputaran horizontal ya, sama seperti ini. Ya, itu. Kalau ini perputaran vertikal ya. Makanya di sini ada sumbu horizontal gini ya. Terus ini vertikal ya, itu kan banyak ya. Terus ada lagi yang ke arah sana ya. Oke, ini saya escape dulu ya. Oke, kita kembali ke AutoCAD lagi tadi ya. Nah, ini ya. Seperti saya sebutkan tadi ya. Oke, 3D rotate ya. Nah, ini 3D rotate. Lalu kita pilih objeknya ya, nih, lalu enter. Nah, sehingga ada sumbu seperti ini ya. Seperti lingkaran melingkar ya. Nah, ini ada berapa nih? Ini untuk horizontal ya. Nah, ini yang biru nih, yang biru untuk horizontal ya. Terus yang hijau untuk vertikal tuh. Ya. Vertikal madep ke depan ke belakang. Ya, kalau yang merah dia ke kanan ke kiri ya, berdiri ke kanan ke kiri. Ya, itu. Nah, sekarang saya mau coba Pak, saya rotate untuk yang ke kanan ke kiri. Yang ada lingkaran merahnya nih. Kalau saya pilih jadi kuning. Ya, nih. Nah, saya pilih ini ya. Klik ini. Tuh, kalau saya pilih ini tuh ya, saya gerakan tuh dia tuh ya. Begini ya perpindahannya. Asalnya kan ini ya. Nih, asalnya ini. Ya, misalkan dia mau kita rotate berapa? Berapa derajat ya? Kalau ke atas kan 90, ketik 90. Enter. Tuh, jadi berdiri gini ya. Tuh, 90. Ya, terus saya mau balikin lagi, Pak. Ya, ini saya mau tidurin lagi. Nah, ini kita pilih yang mendatar, horizontal nih ya. Yang lingkaran warna biru. Lalu saya klik jadi kuning. Nah, klik. Nah, baru ini. Oh ya, kalau ini memutar ya. Jadi memutar kanan ke kiri ya, karena dia horizontal ya. Tuh, ke kanan, kiri, ya. Tuh. Kalau yang mau diterbahkan lagi, kita pilih yang ini, warna hijau nih bisa ya. Pilih yang hijau. Nah, klik warna hijau. Nah, tuh jadi rebah lagi tuh, ya. Tuh. Ya, kalau rebah berarti posisinya dia tadinya ke atas. Ya, kalau merebah ke sini di 90 ya, masukkan 90. Tuh ya, jadi kembali lagi ya. Nah, ini kita unduh lagi. Nah, itu ya untuk rotate ya. Oke ya, paham ya sampai sini.
Oke, sekarang kita masih di solid ya, dari intersection. Nah, intersection ini dibentuk ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya, intersection. Nah, ya intersection. Kita kembali lagi ya sini. Oke, bentar dulu ya, saya lihat WA dulu bentar ya. Bentar ya, saya lihat dulu WA-nya. Bentar, bentar ya. Oke, kita mulai lagi ya. Oke, kita sampai tadi di ini ya. Oh ya, ini ya. Intersection. Nah, ini tadi. Intersection kita ini dulu ya. Saya potong dulu, saya crop dulu nih. Nah, ini intersection. Oke ya, ini intersection namanya ya. Intersection. Ini ya, solid intersection. Nah, intersection. Nah, ya, nah intersection ya, ia dibentuk ya dari potongan ya. Ini kalau kita lihat sini, sehingga dia menjadi bentuk ini ya. Nah, ini kan jadi pembentuknya ya. Ada dua ya, satu ya, objek satu nih yang bentuknya hijau, warna hijau ya. Nah, ini pembentuk satu ya, warna hijau ya, solid nih ya semuanya nih. Ya, ini pembentuk satu ya, yang warna hijau nih. Ya, ini itu ya. Terus pembentuk kedua, lempengan ya. Lempengan plat sini ya. Nah, ini. Sehingga ketika dia di intersection ya, dia menjadi seperti ini. Ya, menjadi seperti ini. Ya. Jadi artinya apa di sini? Bahwa ketika kita ingin membentuk lempengan ya, melengkung seperti ini, maka dia dibentuk dari sini dulu nih. Lempengan ini ya, sehingga platnya sebenarnya bentuknya ada di sini ya. Nah, ini ya tuh. Ini ya bentuknya nih. Bentuknya di sini nih tuh ya. Nah, di sini ya tuh, dari potongan ini ya tuh. Dia dari potongan ini. Ya tuh. Ini intersection ya tuh. Ini dari potongan sehingga bentuknya seperti ini. Ya, intersection ya. Makanya di sini kalau kita ingin membuat apa objek ya melengkung ya, atau seperti ini ya. Nah, misalkan yang sederhana ya, objek pertama ini kita buat kotak sini ya. Nah, ini kotak ya, kotak. Lalu setelah itu ada kita membentuk misalkan di sini ini ya. Nah, ini kita buat dari ini ya. Nah, ini miring ini ya. Misalkan ini. Nah,
dibentuk dari sini. Nah, kita buat plat miring ini ya. Nah, nih kita buat plat miring ya, sehingga nih platnya gini ya. Tuh ya. Nah, seperti ini. Sehingga nanti kebentuknya dia akan dapat plat miring ini satu. Ya, nah ini gini jadinya miring nih. Tuh, dapat ini nih. Ya, dapatnya ini. Plat miring ini. Ya, ya, karena dia dibentuk dari kubus dan plat miring. Ya, itu intersection. Nah, sekarang kita coba ya secara prakteknya ya, visualnya di AutoCAD langsung. Ya, misalkan di sini ya kita buat, oke ya, kita buat kubus aja ya sini. Pakai box dulu. Buat box. Kalau kita lihat di sini, kalau kita mau buat ini ada box melingkar ya. Oke, bisa kita buat ya. Kita buat dulu dari tampak atas ya, visualisasinya. Visualize dari top dulu ya. Oke, saya tampilkan bentuk realistis dulu ya. 2D wireframe. Terus kita buat pakai ini ya. Tiga apa? Polyline ya. Kita buat dari polyline dulu ya. Misalkan kita buat, ini saya masih bebas ya. Misalkan saya buat seperti ini ya. Saya buat seperti ini. Coba nih bentuknya gimana nih. Oke ya. Oke. Kita buat seperti ini. Nih. Saya masih pakai ukuran bebas ya. Ini terus ini ya. Ya, misalkan segini ya, kira-kira aja. Sini. Terus saya close. Nah, ini terus saya buat lubang ya. Di sini saya buat lubang ya. Pakai ini ya, lingkaran ya, biasa aja, lingkaran circle. Ya, pakai lingkaran di, misalkan di sini ya satu. Nah, saya mau buat agak berbeda. Di sini satu. Terus lingkaran 4 ya. Kira-kira di sini ya. 4, lalu saya copy ya. Ketik ya, copy atau CO. Ya, copy, enter, klik titik awalnya tengah di sini, lalu pindah, lalu copy di sini. Ya, terus copy lagi di mana? Di sini ya. Terus copy lagi di mana? Ya. Oke, copy lagi. Kita matikan F8 ya. Copy lagi di sini ya, kira-kira di sini. Oke, dah. Enter ya. Nih. Nah, kalau sudah, kita akan lihat dia dalam bentuk visual isometrik. SE isometrik. Nah, nih. Nah, ini agar tidak mengganggu ya, ini saya geser aja ini ya. Ini kuncinya. Ya, kunci mesinnya saya geser aja. Agar tidak mengganggu ya. Saya geser ke sini dah. Nah. Ini juga saya geser ya. Ini saya geser ke sini ya. Ya, oke. Nah, ini ya. Nah, ini bentuknya sudah polyline ya. Garisnya menyatu semua. Ini menjadi bisa solid. Lingkarannya juga sama. Oke, sekarang kita extrude ya. Nah, kita extrude, pilih solid, lalu ada extrude ya. Nah, klik ya objek utamanya. Lalu enter, lalu kita tinggikan ya. Misalkan tingginya sebesar 1 ya. Nah, 1. Nah, ini 1. Lalu lingkarannya kita tinggikan. Nah, lingkarannya kita extrude lagi. Extrude. Saya pilih langsung ya semuanya karena sama tingginya. Klik-klik semuanya ya. Lalu jadi kita klik enter.
Saya extrude melebihi ya, jadi 1,5. Nah, 1,5. Oke ya, nah 1,5. Nah, lalu saya subtract. Nah, pilih subtract, ya, klik objek utamanya, enter, lalu klik objek-objek nanti yang menjadi bolong, pembolongnya, yang membuat jadi bolong ya, ini ya lingkaran-lingkarannya ya. Lingkaran ada 5 ya, terus ini yang tengah. Lalu enter. Nah, sehingga jadi seperti ini. Sehingga kalau kita lihat ya, ini tampilannya menjadi realistik ya, seperti ini. Ya, tuh bolong ya. Bolong. Nah, kalau sudah seperti ini, saya ingin membuat garis miring gitu ya. Nah, kalau seperti ini kan buat garis miring ya. Nah, berarti kita harus lihat dia dari tampak depan ya. Ya, saya buat wireframe, kita pilih visualisasi tampak depan ya, front. Nah, ini tampak depannya ya, nih. Nah, saya pengen buat nih garis miring ya dari sini ke sini nanti nih. Oke ya, ini tampak depan. Ini ya, miring ke sini. Sehingga nanti akan mirip seperti ini nanti nih, tuh ya. Tuh, ini ada lempengan ya, lempengan. Saya mau buat lempengan nih ceritanya ya, lempengan ini. Ya, ini membuat lempengan. Oke, saya buat dulu dari sini ya. Saya buat pakai line, polyline juga nggak apa-apa ya, pakai polyline. Atau dari line juga nggak apa-apa ya. Nah, line dulu nanti dijadiin polyline juga bisa. Ya, kita buat pakai apa ya? Polyline aja ya. Nah, ini saya buat di sini ya, terus ini. Lalu saya buat lengkungan ya, lengkungan pakai ARC ya, ketik A. Nah, ini lengkung ya jadinya nih. Ingat ya, F3 nya kita matiin dulu ya, agar dia tidak menyentuh-nyentuh OSNAP gitu ya. F3 sini ya. Nah, F3 mematikan OSNAP ya. Nah, ini ya. Ini, nah baru saya buat L lagi. Enter. Kita hidupkan F8 nya. Lalu saya buat ARC lagi, garis melengkung, ketik A. Ya, misalkan garis lengkungnya saya bebasin dulu F8 nya. Nah, lengkungnya sini ya. Ingat ya, jangan sampai muncul-muncul OSNAP ya, begini ya, yang ada biru lingkaran nih. Nah, ini berarti kondisi normal. Nah, udah kita buat dia lurus misalkan ya. Ketik L. Nah, ini lurus nih. Lurus ya seperti ini. Nah, kita aktifkan F8-nya nih biar lurus. Nah, nih. Nah, enter. Nah, ini kita buat dari tampak depan ya. Tampak depan. Nah, sekarang kita akan lihat ya visualisasinya dia dari tampak ya, tadi depan ya, front. Nah, sekarang kita dari front, lawannya front, kebalikannya left. Nah, dari samping. Nah, dari samping, bentar ya, ini dia agak istilahnya sejajar dengan ini ya, objek ini ya. Nah, ini kita geser ya, kita lihat dulu tampak atasnya ya. Nah, ini kita lihat tampak atasnya, garisnya yang mana nih, belum ketahuan. Nah, garisnya di sini nih, tuh ya, lari ke sini ya, tuh. Kita move-in aja, kita geser. Nah, kita move, lalu kita geser ke sini. Nah, geser ke sini ya. Oke, sehingga dia bisa ketemu di sini. Nah, kita move lagi ya, biar di tengah. Ya, kira-kira di sini ya. Nah. Oke, kita lihat dari tampak depannya apakah kelihatan. Nah, kelihatan ya. Berarti udah menyentuh objeknya. Ya, lihat dari tampak samping ya. Ya, dari tampak samping begini ya.
dia kehalangan ini ya, objek yang besar ini. Ini kita geser aja ya, kita move nih, karena dia sudah solid ya, jadi tidak kita pilih satu-satu. Nah itu ya, biar tidak mengganggu. Garisnya adalah ini nih ya, nah ini garis platnya ini ya, tuh. Ya garis platnya nih ya, ini garis platnya, ini tampak left ya, tampak frontnya ini ya. Sekarang kita lihat dari visualisasi isometriknya. Lihat isometriknya, SA isometrik. Nah ini objeknya tuh, platnya ya nih. Nah ini platnya nih, dia platnya. Nah sehingga kita tinggal kita buat ya ini satu lagi objek ya, satu ya, agar dia bisa mendatar gitu ya dia nih. Nah ini kan dia belum membentuk solid nih ya, dia masih membentuk garis ya, dia masih membentuk garis ya nih. Agar dia bisa solid ya, kita buat dia membentuk ya sebuah bidang gitu ya. Nah kita lihat dulu dari tampak depannya tadi ya. Nah ini ya, membentuk sebuah bidang ya. Jadi kita tambahkan garis lagi, polyline ya, ketik PL ya nih. Kita ketik PL di sini tidak, oke ya, dia tidak ada bantuan garis ya. Front coba kita buat dia left ya, seperti ini ya. Nah ini left, coba kita buat polyline left ini, bisa ketemu ya. Oke di sini. Terus front ya, ini frontnya. Oke frontnya ini kita buat polyline. F3 nya kita aktifkan ya, sorry tadi F3 saya matikan. Nah ini ya sudah, lalu kita buat objek sehingga dia bisa membentuk plat ya. Nah ini plat seperti ini ya. Nah ini lalu kita kira-kira aja ya segini ya, lalu kita ketik ARC, ketik A sehingga dia bisa melingkar ya. Melingkarnya kita lihat di sini. Oke ya, atau kita copy aja ya, untuk kita copy ya CP. Nah CP atau CO ini kita copy. Nah kita copy. Bentar ya, ini tidak membentuknya. Displine F3. Nah ini kita aktifkan. Terus kita copy ke atas ya. Ini sebesar panjang 0,1 ya, 0,1. Coba ya. Tuh ya. Bentar. Nah, jadi kita copy ke atas setinggi 0,1 ya. Lalu kita buat garis polyline untuk menutup garis. Ketik polyline. Nah, kita menutup garis ini dengan garis ini. Nah, udah, enter. Kita buat lagi polyline ya. PL atau polyline atau enter sama juga ya. Kita buat garis 1, garis 2, enter. Nah, kita tinggal buat join ya, join garis ini kita join nih dengan ini ya, dengan ini, sehingga dia akan membentuk satu bidang ya. Nah, ini kan garisnya masih pecah-pecah ya, polyline-nya nih tuh. Ini kalau dibentuk solid dia agak susah ya, tidak bisa, dia harus menyatu dulu garisnya ya. Maka ini kita join ya. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai join ya, ada yang namanya join ya di mana nih, modify kali ya, join. Nah nih join ya, nah ini join.
Itu ya, klik garis polyline 1 ya, udah. Terus enter ya, sorry. Ini ya, kita pilih join ya, klik garis-garisnya ya, 1 2 3 4 gitu ya, jadi pilih satu-satu semua ya, enter. Nah, sehingga menjadi nyatu nih, tuh ya, itu ya kalau mau buat join ya. Saya ulang lagi ya, ini tadi masih pecah ya. Nah, saya akan undo lagi ya, ini. Nah, ini kan garisnya masih pecah-pecah ya. Nah, kita pakai join ya. Pilih modify, terus ada yang join. Nah, di join lalu kita pilih berurutan ya, satu, garis 2, garis 3 ya, terus garis 4. Enter. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi garisnya menyatu tuh. Tuh. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat dia visualisasinya dari tampak samping ya. Nah, ini tampak samping nih. Dia ada di tengah ya. Ya, dia ada di tengah. Sini ya. Ini kalau dari tampak samping seperti ini. Ya, ini. Kalau dari tampak samping ya seperti ini, tampak depan nanti dia seperti ini. Ini tampak samping. Ya, ini garisnya ini ya, platnya ini nih. Ini plat yang kita buat nih. Ya. Gitu. Nah, kalau sudah seperti ini kita lihat visualisasinya ya secara SE isometrik. Nah, ini ya. Nah, ini platnya nih, tuh. Ya, tuh platnya. Ya. Sekarang kita extrude ya. Pilih solid, extrude. Ingat ya, extrude itu sumbunya tuh ya. Ini extrude tuh ya. Tuh lihat extrude. Ya kan platnya ke sini ya. Tuh. Nah, kalau extrude ya. Jadi ingat nih, posisi Z-nya ini ke bawah, di bawah ya sini ya. Y-nya ke atas. Kalau Z-nya ada di sini ya di bawah, ini bisa ya. Tapi kalau posisi Z-nya sekarang ke posisi Z-nya ke atas ya. Nah, visualize-nya saya masukkan ke top, saya normalkan lagi ya. Lalu saya pilih isometrik. Nih, Z-nya ke atas nih. Z-nya di atas ya. Nah, kalau kita mau extrude ini ya, ini kita extrude ya platnya. Coba kita extrude. Apakah bisa ya? Nah, itu nggak bisa ya extrude. Kita extrude dia nggak mau dia. Kenapa? Sumbu Z-nya ke atas. Sedangkan kita mau dia ke samping. Karena untuk extrude, untuk meninggikan objek, membuat ketebalan ya, ketebalan objek, Z-nya kita harus menggunakan Z. Kalau Z-nya ke atas berarti untuk ke atas. Ya, siluetnya ini kan dia ke samping ya. Kalau kita mau tinggi ke atas nggak bisa, maka Z-nya harus dikebawahin nih. Ya, sumbu Z-nya nih. Ya, ini kan Z-nya ke atas. Ya, kalau kita mau buat ketebalan, ya, misalkan kita pakai ini ya, pakai ini poligon ya seperti ini ya. Nah, ini bisa nih extrude untuk ke atas karena sumbu Z-nya ke atas. Ya, ini buat ketebalan dari ini ya, dari bujur sangkar ini ya. Ini kita extrude, klik objeknya, enter, tuh ke atas. Karena untuk buat ketebalan atau ketinggian sumbu Z-nya, kita harus melihat sumbu Z-nya. Berarti ini bisa ke atas. Ya, itu. Ya, ini. Karena sumbu Z-nya ada di arah ke atas nih ya, sumbu Z-nya tuh ke arah ke atas. Sedangkan kita punya plat ya bentuknya seperti ini. Berarti kalau untuk buat dia menjadi bidang ya, bidang ketebalan, dia kan harus ke samping ya, ke samping sini atau ke samping sana. Nah, berarti Z-nya harus kita buat dia ke bawah. Caranya gimana, Pak? Ya, nah kita bisa main di sini ya. Kita bisa main di tadi ada home, ada yang pilih home, ada yang namanya koordinat. Nah, ini ada koordinatnya.
koordinat kalau top itu ke atas ya. Nah, kalau left, Z-nya ke samping. Nah, kita klik left. Tuh ya, Z-nya ke samping. Left ke samping kiri. Ya kalau right ke samping kanan Z-nya. Tuh ya, tuh right, Z-nya ke samping kanan ya. Ke samping kanan positif ya, ke samping kiri negatif. Makanya Z-nya itu putus-putus. Ke left kita pilih left ya. Nah, Z-nya putus-putus ya garisnya karena ke samping kiri negatif ya. Nah itu, nah ini baru bisa ya. Tuh. Oke ya, sekarang kita pilih extrude sini. Pilih solid, lalu pilih extrude. Ya, lalu klik, lalu enter, lalu masukkan ya berapa dia panjangnya. Itu ya. Nah, ini kan panjangnya nih ya. Ini. Gitu, misalkan panjangnya kita buat 5 ya. Nah, 5 ya ke sini ya. Nah, ini 5. Jadi kalau kita lihat dia, kalau kita ingin jadiin plat, ya ini kita harus lebihkan dulu ya. Artinya harus melewati ini ya, semua bidang ini nih. Ya, semua bidang ini kita lewatin ya. Nah, ini kurang presisi ya. Dia harus kita geser nih. Sekarang kita lihat dari tampak visualisasinya, dari tampak depan ya. Nah, depan memang dia di tengah ya. Oke. Sekarang kita lihat tampaknya dari sini ya. Dari left. Nah, ini left nih. Ini mau kita geser ya. Kita klik platnya. Ya, ini. Enter. Kita geser agak ke tengah gini ya. Nah, yang saya maksud seperti ini. Nah, ya. Nah, baru kita lihat view-nya secara isometrik. Isometrik. Nah, kita lihat tuh ya. Nah, kalau kita lihat lagi dia dalam bentuk realistik seperti ini tuh. Udah kena semua ya. Kita lihat nih. Jadi plat ini ya mengenai objek ini semua ya. Tuh. Baru ini kita bisa bentuk dia menjadi plat seperti ini. Ini ya. Nah, sekarang kita coba ya. Kita menggunakan intersection ya. Oke, kita pilih solid intersection. Nah, kita klik ya objeknya. Objek 1 ya. Enter ya. Enggak ya, berarti kita klik berbarengan ya. Oke, pilih intersection, klik objeknya ya, terus klik platnya. Nah, lalu enter ya. Tuh, jadi plat. Lihat tuh. Plat yang dibentuk dari objek ya. Dari objek apa? Objek ini. Ya, objek ini ya. Tuh, dari objek ini ya. Itu. Nah, itu ya fungsi dari intersection. Nah, sekarang ya saya ulangi lagi ya. Pilih intersection. Lalu klik objeknya, lalu klik platnya ya, ya. Jadi ini objeknya, ini platnya. Kita klik lagi lalu enter. Tuh, sehingga jadilah plat seperti ini. Ya. Ya, kalau saya lihat ya, nah seperti ini platnya nih. Ini biasanya digunakan untuk membuat plat-plat mesin ya, tuh. Kita lihat ya sini tuh. Jadi platnya. Nah, jadi kalau kalian sudah bisa visualisasi 3D modeling seperti ini, kalian bisa membentuk banyak objek ya. Nih, kalian bisa kerja di karoseri mobil, motor, mesin, ya, bisa bikin konstruksi, bangunan, segala macam ya. Bisa bentuk 3 dimensi macam-macam ya. Ya, itu. Oke ya. Ini ya, jadi untuk tugasnya selanjutnya ini ya. Jadi yang agak sulit ini doang ya tadi ya plat ya. Plat ini tadi gimana caranya? Nah, itu tadi kita harus bentuk dulu. Ya, kita bentuk ya. Saya buat lagi misalkan ini ada waktu lagi. Masih waktunya masih ini ya, nanti ya dikit lagi ya. Saya ulangi yang ini ya. Oke, saya kembali ke ini ya. Top dulu ya. Posisi normal. Oke, saya buat apa di sini? Misalkan plat bulat. Nah, kalau plat bulat dia ya ini bentuk dulu dari apa? Kita buat dari lingkaran dulu bisa ya. Buat home,
Ini ya, nah ini home. Tuh, ini bulat lebih gampang nih. Lingkaran sudah, lalu kita lihat dari tampilan tiga dimensi ya, visualize. Isometric ya, nih kita extrude. Nah, nih atau kita mau buat lingkaran-lingkaran dulu ya. Lingkaran-lingkaran ada di berbagai posisi ya. Oke, saya ke top dulu ya. Nah, ini. Saya buat pakai perkiraan aja ya, nggak pakai ukuran ya. Saya buat dari lingkaran-lingkaran kecil ya. Nah, lingkaran kecil satu ya sini. Ini ya satu ya, saya copy ya. Nah, ini ya, copy sini ya satu ya, sini ya dua ya, sini tiga ya, tuh enter. Nah, terus saya buat lagi yang gede ya. Saya buat misalkan di sini ya kira-kira. Nah, ini yang gede ya. Dah. Terus kita lihat secara visualisasi isometrik ya. Nah, ini yang kita jadikan plot ya. Nah, ini saya hapus dulu ya. Nah, kita extrude ya. Ini kita extrude ya, extrude ya. Ini tinggi, enter. Kita buat tinggi ininya 0,5 ya, 0,5 tuh ya. Nah, ini kan nggak kelihatan ya, kita tampilkan bentuk wireframe ya. Nah, biar kelihatan. Lalu kita extrude yang ini ya, yang lingkaran-lingkaran kecilnya. Ini, ini, ya ini, ya. Kita extrude dia lebih tinggi ya. Nah, misalkan 0,7. Nah, ini. Nah, kalau sudah kita buat realistik ya, seperti ini ya. Nah, baru kita apa? Kita subtract. Klik objek utamanya, enter, klik pembentuknya ini, lingkarannya yang bikin dia menjadi bolong ya, ini ya. Tuh ya, enter. Tuh, ini bolong tuh ya. Nah, kalau sudah, baru kita buat garis plat ya. Garis platnya dari tampak apa? Kita berubah jadi dua wireframe dari tampak depan. Nah, kalau bentuknya lingkaran mah depan, samping, kanan sama aja ya, karena lingkaran ya. Kita bentuk visualize front. Nah, lingkarannya mana nih? Nah, ini ya, front. Ini karena ini ya, kita geser aja ya. Ini, kunci ini, gambar kunci ini. Kita geser ke sini. Wait. Ini ya. Oke ya. Nah, ini lingkarannya nih. Nah, kalau sudah baru kita buat plat. Ya. Ketik pakai apa ya? Pakai polyline ya. Pilih home, pilih polyline. Nah, misalkan kita buat seperti ini ya. Nah, kita buat seperti ini. Lalu kita ketik A ya untuk melingkar. Misalkan kita mau buat lingkar. Ini F8 nya kita matiin ya, coba. Oke, ini seperti ini misalkan ya. Sorry ya, nih seperti ini ya. Baru kita buat lurus, L ketik L. Nah, ini kita matikan F8 nya biar dia lurus. Kita lebihkan ya, ingat dilebihkan. Nah, agar dia bisa menyatu terus ya, kita jangan putusin ya. Kita buat ketebalannya sini ya. Nah, 1 sampai sini. Ini kita buat lurus. Ya, terus kita ketik A ya. Lalu F8 ya, misalkan seperti ini ya. Kita buat platnya
F8 nya kita matiin dulu, coba ini F8 kita buat plat seperti ini, coba. Ini ya misalkan ya, nah ini bebas aja ya misalkan ya, ini nah kita buat garis lurus ya, ketik L ya, garis lurus kita matikan ya, nah, misalkan gini ya, ini kira-kira segini, nah, ketik C, nah, udah ya, kita udah buat ya plat nih. Nah, kita lihat ya dari atas apakah gambar platnya lari apa enggak nih ya, apakah mendekati lingkaran ya, kita lihat dari tampak atasnya dulu nih, mana tuh ya, lari kan ya, gambar platnya mana tuh, ini ya kayaknya nih ya, apa ini ya, ini ya, ini nih, ini ya lari tuh ya, tuh lari, sehingga fungsi dari top melihat dari atas ini untuk melihat apakah dia menyentuh objek atau tidak. Kalau tidak menyentuh kita move, ketik move, kita geser ya, ingat ya dipilih semua, lalu kita geser ya, kita matikan F8 nya, kita geser sini ya, nah ini kita pindahkan ke sini ya, tuh ya kira-kira di sini ya, nah ini ya tuh. Seperti ini ya tuh. Nah sudah, baru kita lihat dari tampak sampingnya ya, front tuh ya, nggak lari ya dari sini ya, front, terus dari left tampak samping ya, ini tampak samping mana nih, oh ini yang udah dibentuk ya, ini kita geser nih, mau ntar, oh ini ya unduh, nah ini sebenarnya ini ya, ini ya kurang ke kiri nih ya, ini pelatnya nih ya, pelatnya lagi ini, kita lihat ya visualisasi SE nya, nah ini ya gitu, nah ini baru bisa kita ya, kalau kita lihat seperti ini dia masuk, sudah ada menyentuh objeknya ya, kita lihat visual realistiknya, nah itu ya tuh, sudah tuh ya, tinggal kita extrude, nah solid lalu extrude, ingat ya posisi Z merebah tuh ya, kalau posisi Z merebah ini bisa kita extrude, klik platnya, enter, extrude ya ke sini ya tuh, nanti tinggal kita geser ya ke sini, misalkan masukkan 3 aja ya, 3 ya, 3 aja ya, 3, nah ini 3 ya, nah baru nanti kita lihat dari atas nih biar dia bisa di tengah ya platnya nih ya, atau kita geser dari sini juga bisa, kita move ya, langsung enter, klik ya, misalkan kita geser titik pertamanya di mana nih ya, di sini dulu ya, nah nih gini tuh ya tuh, asal dia melewati aja nih semua kena tuh, tuh dari atas juga bisa ya, nah, kita visualisasikan dia dari atas, top tuh ya kan, dia nggak presisi kan ya, kita ketengahin, ketik move ya, pilih objeknya ya, udah ya, ketik move ya, ntar ya, ketik move ya, enter ya, sorry, ketik move, wait, sorry ya, kita ketik move ya, ini move, klik objeknya, enter, klik titik pertamanya ya, misalkan di sini ya, kita di luar aja ya biar dia nggak menyentuh objek lain, nah misalkan di sini ya, tengah-tengah tuh, kita lihat visualisasinya ya, visualisasi isometriknya, nah itu ya seperti ini, nah baru ini bisa kita intersection ya, pilih solid, intersection ya, klik objek utamanya, baru klik platnya nih yang mau kita jadikan plat, lalu enter, nah jadilah plat seperti itu ya. Bayangin ya kalau kita buat plat pakai tangan, gambar manual agak susah, sehingga kalau kita lihat 3D orbitnya ya, itu ya, iya tuh plat
platnya mempunyai ketebalan beda ya. Di sini beda ketebalannya nih. Tuh ya. Nah, karena tadi saya buat memang desainnya seperti itu ya. Tuh. Ya, gini. Ya. Oke ya. Ya, tuh ada ketebalannya ya. Ketebalan yang beda ya di sini. Oke ya. Nah, tugasnya buat seperti ini ya. Buat seperti ini, membuat plat. Dan ini objek 1, objek 2, objek 3, objek 4 ya. Ya, ini untuk tugas. Ya, saya print screen ya nih. Ini tugas berapa nih? 3 ya? Oke, tugas 3. Kita buat objek seperti ini ya. Kalian kalau mau coba buat dulu ukurannya bebas ya, nggak apa-apa. Yang penting paham, memahami konsep ya, intersection, 3D rotate ya, subtract dan solid union ya gitu. Oke ya, nah ini tugasnya 3 objek ya, 1, 2, 3, 4. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Sebelum